Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda untuk mata pelajaran matematika. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran matematika kita kali ini, kita akan mempelajari cara menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Jadi kita akan mencari FPB dan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima, yaitu pohon faktor. Nah, cara yang pertama adalah kalian tentukan dulu faktorisasi primanya. Kemudian yang harus kalian ingat adalah untuk mencari FPB, lihat semua faktor yang sama. Jika ada faktor yang bilangannya sama, maka ambil pangkat terkecil. Dan KPK, untuk mencari KPK, kalikan semua faktornya. Jika ada faktor yang bilangannya sama, ambil pangkat terkecilnya. Nah, sekarang silahkan kalian buka buku kalian halaman 74. Di situ ada contoh, tentukan FPB dan KPK dari 27 dan 18 menggunakan faktorisasi prima. Nah, sekarang kita lakukan dulu faktorisasi prima untuk 27 dan 18. Caranya menggunakan pohon faktor. Caranya ya, berarti 27 bisakah dibagi dengan 2? Ternyata dia tidak bisa. Berarti dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 9. Berikutnya, apakah 9 bisa dibagi dengan 2? Ternyata tidak bisa. Berarti kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 3 dikali 3 hasilnya 9 ya. Ini sudah selesai untuk 27. Sekarang kita masuk ke 18. 18 apakah bisa dibagi dengan 2? Ternyata bisa, hasilnya adalah 9. Berikutnya, 9 apakah bisa dibagi dengan 2? Ternyata tidak bisa, berarti dia dibagi dengan 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Nah, sekarang kita lihat faktor dari masing-masing bilangan ini. Nah, sekarang kita cari faktor dari masing-masing. Sekarang faktor 27 dulu ya. Nah, sekarang kita lihat 27. Nah, faktornya yang mana? Faktornya adalah 3. Berarti 3 dikali. Sekarang ada 3 lagi. 3 lagi ya. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Sama dengan kita tulis lagi. 3, karena di sini ada 3, 1, 2, 3. Berarti dia 3 pangkat 3 ya. Berikutnya 18 sama dengan, kita lihat lagi faktornya. Faktornya adalah 2 dikali 3 dikali 3. Berarti kita tulis lagi. Karena di sini ada 2, 2-nya cuma 1, ditulis 2 dikali 3. 3-nya ada berapa? 1, 2. Berarti 3 pangkat 2. Nah, kita sudah mendapatkan faktor dari masing-masing bilangan ini, 27 dan 18. Nah, sekarang kita akan mencari FPB dan KPK-nya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Sekarang kita cari dulu FPB-nya. Nah, sekarang untuk mencari FPB, lihat semua faktor yang sama. Jika ada faktor yang bilangannya sama, ambil pangkat terkecil. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Nah, kita lihat faktornya. Faktornya itu ada 3, 2, 3 ya. Jadi kita lihat faktor yang sama. Faktor yang sama, lihat 3, di sini ada 3. Di 18 juga ada 3. Nah, ini adalah faktor yang sama ya. Kemudian jika ada faktor yang sama, maka jika ada faktor yang sama bilangannya, maka ambil pangkat yang paling kecil. Nah, di sini ada pangkat 3, di sini ada pangkat 2. Nah, sekarang yang mana paling kecil? Ternyata 3 pangkat 2. Nah, sekarang ini belum selesai. Kita cari hasil dari 3 pangkat 2.
Nah, Bunda ulangi. Sekarang kita akan mencari FPB dari 27 dan 18. Nah, di sini sudah ada FPB-nya adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini sekarang kita cari hasilnya. 3 pangkat 2 ini artinya adalah 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali ya, bukan ditambah. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Berarti nilai dari 3 pangkat 2 adalah 9. Berikutnya kita cari KPK-nya lagi. Nah, sekarang kita cari KPK. KPK-nya kalikan semua faktornya. Jika ada faktor yang bilangannya sama, ambil pangkat di sini terbesar ya. Kita ambil pangkat, kalau dia KPK, kita ambil pangkat terbesar ya. Oke, kalau dia FPB ambil pangkat terkecil, jika dia KPK ambil pangkat terbesar. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK-nya. KPK-nya kalikan semua faktornya. Jika ada faktor yang bilangannya sama, ambil pangkat terbesarnya. Nah, sekarang kita lihat faktornya. Faktornya adalah 3, 2, 3. Nah, di sini ada 2 dan 3. Berarti ini faktornya ya. 2 dan 3. Berarti sekarang kita kali 2 dikali ini ada 3. Nah, sekarang karena ada bilangan yang sama, faktor yang sama bilangannya 3 dan 3. Sekarang di sini pernyataannya jika ada faktor yang bilangannya sama, ambil pangkat terbesarnya. Nah, pangkat terbesarnya adalah 3. Nah, sekarang kita akan mencari hasil kali dari 2 kali 3 pangkat 3. Nah, caranya sekarang kita kalikan dulu dengan 2. Berikutnya 3 pangkat 3 tadi sudah Bunda jelaskan. Jika dia 3 pangkat 3, maka 3 dikali 3 dikali 3. Nah, caranya 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, 9 dikali 3 hasilnya adalah 27. Berarti kita kalikan 2 dengan 27 sama dengan 2 dikali 27 hasilnya adalah 54. Nah, inilah cara untuk mendapatkan FPB dan KPK dari 27 dan 18 dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua di soal kalian halaman 74 nomor 1 ya. Tentukan FPB dan KPK dari 16 dan 18 dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, sekarang kita cari faktorisasi prima dari 16 dan 18 dulu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Sekarang kita cari faktorisasi prima dari 16 dulu. 16, jika dia dibagi 2 bisa atau tidak? Ternyata bisa, hasilnya adalah 8. Berikutnya, 8 ini bisa dibagi 2 atau tidak? Ternyata bisa, dibagi dengan 4. Berikutnya, apakah 4 ini bisa dibagi dengan 2? Ternyata bisa, hasilnya adalah 2. Nah, berikutnya kita cari 18. 18 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 9. Berikutnya, apakah 9 bisa dibagi 2? Ternyata tidak bisa, berarti kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 3. Sampai di sini ya. Berikutnya, kita cari faktor dari kedua bilangan ini. 16 sama dengan, lihat, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita tulis 2 pangkat 1, 2, 3, 4. Berarti pangkatnya adalah 4 ya. Berikutnya kita cari lagi 18. Faktor dari 18, 2, 3 kali 3. Kita tulis 2 ya, karena di sini ada 2 dikali 3. 3-nya ada berapa? 1, 2. Berarti 2 dikali 3. Nah, sekarang kita cari FPB-nya dulu. Cari FPB. Nah, lihat lagi di atas. Lihat semua faktor yang sama. Lihat faktor di sini ada 2.
2. Nah, jika ada, misalnya di sini ada 2, di sini juga ada 3, di sini juga ada 3, maka yang kalian ambil adalah bilangan yang punya pangkat yang paling kecil ya. Sekarang di sini ada 2, di sini ada 2. Nah, di sini karena 2-nya di sini yang di 18 hanya ada 1, berarti ini artinya adalah 2 pangkat 1. Berarti 2 ini, 2 yang dari 18 ini karena dia pangkat 1, berarti yang paling kecil adalah yang ini ya. Ini 4, sedangkan ini 1. Nah, di sini pernyataan untuk FPB ambil pangkat terkecilnya. Nah, pangkat terkecilnya berarti 2 pangkat 1, tapi Bunda tidak tulis karena dia hasilnya juga 2. Berarti di sini FPB-nya adalah 2 ya, bukan 2 pangkat 4, tapi 2 karena pangkatnya paling kecil. Nah, sekarang kita ambil KPK. KPK-nya kalikan semua, kalikan 2 dengan 3 karena faktornya hanya 2 dan 3 ya. Di sini ada 2, tapi kita ambil 1 aja. Berarti sekarang karena di sini ada pangkat 4, di sini pangkat 1, berarti kalian ambil pangkat terbesarnya. Berarti 2 pangkat 4. Nah, sekarang kita cari hasilnya ya. Berikutnya, 2 pangkat 4. Nah, caranya seperti tadi. Kalau dia 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, hasilnya 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Berarti hasil dari 2 pangkat 4 adalah 16 ya. Kemudian 16 kita kali dengan 3. Sini karena ada pangkat 2-nya kita tulis ya. 3 pangkat 2. Pangkatnya meskipun dia tidak ada di atas juga di 16 tetap ditulis pangkatnya ya. Berikutnya 3 pangkat 2. Kita lihat 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3 ya. Hasilnya 9. Nah, sekarang 16 dikali 9 hasilnya adalah 144. Nah, ini KPK dan FPB-nya. Nah, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan mudah kalian pahami ya. Dan silahkan kalian kerjakan tugas yang telah Bunda berikan. Dan marilah kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Bunda tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.